Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionir Sario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, rindu mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah kami diberkati, terlebih sepanjang hari ini melalui renungan di pagi hari ini, ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 11 Juni 2025 dengan judul Jangan Padamkan Hati Nurani Anda. Ayat inti diambil dari Ayub 18 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Urayanya sebagai berikut. Ketika saya pergi ke Amazon bersama para siswa dari Universitas Loma Linda, saya takut pada semua kelelawar. Mereka terbang mengelilingi kami setiap malam, mendekat dan kemudian tiba-tiba melesat menjauh. Suatu malam saya berkhotbah di gereja, dan seekor kelelawar datang langsung ke arah saya. Secara naluriah saya mencoba membela diri dengan Alkitab di tangan saya. Lalu tibalah malam di mana kami harus tidur di tempat terbuka, sejenis gubuk beratap jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri, saya mulai khawatir dengan kelelawar yang berterbangan. Saya bertanya kepada masyarakat setempat, apakah kelelawar itu vegetarian atau penghisap darah? Mereka mengatakan kepada saya bahwa kelelawar bisa menggigit, tetapi kami tidak perlu khawatir dengan hal itu. Mereka meyakinkan saya bahwa kelelawar itu tidak berbahaya, tetapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Masih takut, saya teringat dengan seorang teman di Brazil Selatan yang biasa menggantung botol di jendela gudang yang terbuka untuk mencegah kelelawar menggigit kuda-kudanya. Saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya mengumpulkan apa yang dapat saya temukan, botol, sepatu, batu, dan tongkat, dan menggantung itu semua di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar datang dan mengepung tempat saya sepanjang malam, namun tidak terbang ke dalam. Suara radar mereka memberitahu bahwa ada rintangan di jendela dan mereka menghindari penghalangnya. Belakangan, saya belajar bagaimana para ahli biologi menangkap kelelawar untuk dipelajari. Mereka pergi ke gua dan memasang jaring pada jalan masuk gua. Kelelawar terbang ke jaring karena mereka tidak tahu hambatannya ada di sana. Para spesialis kelelawar mengetahui bahwa kelelawar sudah terbiasa masuk dan keluar melalui jalan itu tanpa bertemu hambatan apapun, sehingga mereka mematikan peralatan radar mereka. Dan dengan demikian, peneliti itu dapat dengan mudah menangkapnya. Hal serupa juga terjadi pada banyak manusia. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita terlalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita tidak memperhitungkan bahaya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan. Tidak ada masalah dengan sedikit alkohol. Tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk, hanya untuk bersenang-senang. Dan kita terjatuh ke dalam jebakan. Jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan seringkali juga hidup kita. Hati-hati terhadap jaring iblis. Jangan matikan radar rohani Anda. Apakah hati nurani Anda cukup sadar untuk menghindari dosa? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih tanggap
terhadap jerat iblis? Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepadamu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.